Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Arham. My official number is A1M218073. Ya, di sini saya akan membahas tentang what is studied in sociolinguistic. Memangnya apa sih yang dikaji dalam sociolinguistic itu? Nah, ini sangat menarik saya rasa untuk kita simak bersama. Jadi poin yang saya akan berikan di sini yaitu menghubungkan faktor kebahasaan, ciri dan ragam bahasa dengan situasi dan faktor sosial budaya. Ya, bukan lagi sesuatu yang asing bahwa variasi kebahasaan dalam masyarakat itu lahir akibat adanya keberagaman, akibat adanya berbagai macam kepentingan, akibat adanya berbagai macam perbedaan latar belakang sosial dari masyarakat itu sendiri. Yang tentunya perbedaan-perbedaan ini muncul akibat sering mengalami interaksi, dan tentu dari interaksi itu maka muncullah yang namanya variasi kebahasaan. Jadi dalam sudut pandang variasi kebahasaan ada dua hal yang menjadi aspek dasar yang bisa kita dapatkan. Pertama, bahwa variasi bahasa itu lahir akibat keberagaman sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, variasi bahasa itu ada sebagai tuntutan untuk interaksi sosial dalam masyarakat itu sendiri. Iya, di sini dalam kebahasaan itu terdapat dua aspek dalam kebahasaan. Jadi pertama ada aspek bentuk dan yang kedua ada aspek makna. Nah, aspek bentuk ini mencakup bunyi, struktur penulisan. Sementara aspek makna itu mencakup makna leksikal, makna fungsional, dan makna struktural. Nah, jika kita melihat lebih jauh lagi, kita menelisik lebih detail lagi, maka kita bisa menemukan persamaan dan perbedaan-perbedaan yang besar dan yang kecil yang boleh dikata keduanya itu menunjukkan ekspresi ekspresi yang berkaitan satu dan yang lain. Ya, kita ambil contoh uh, bahwa ada perbedaan ketika kita melafalkan huruf A dari satu waktu ke waktu lain. Begitupun ketika kita melafalkan kata makan. Nah, kata makan ini akan memiliki perbedaan ketika kita melafalkannya hari ini, besok, dan lusa. Nah, jadi perbedaan yang dihasilkan itulah, pelafalan itulah yang disebut dengan variasi bahasa. Nah, untuk menentukan variasi bahasa tidak bisa bahwa kita hanya mengandalkan pendengaran yang kita miliki. Sebab pendengaran yang kita miliki itu ya memiliki beberapa faktor yang bisa mempengaruhi hasil yang didapatkan dari pendengaran itu. Antaranya yang berpengaruh dalam faktor pendengaran kita itu pertama bisa dipengaruhi oleh udara, kemudian dua bisa dipengaruhi oleh perasaan, yang ketiga bisa dipengaruhi oleh faktor perasaan, faktor kesegaran, faktor perasaan, dan yang keempat itu pendengaran itu bisa dipengaruhi sejumlah sebesar apa titik fokus kita pada sesuatu. Nah, untuk mengukur keefektifan dalam variasi bahasa itu sendiri, maka digunakanlah sebuah alat canggih yang namanya spektrogram. Spektrogram ini uh, menghasilkan gambar atau rekaman dari sebuah alat canggih yang disebut spektrograf. Nah, ini bisa memberikan gambaran yang akurat tentang variasi kebahasaan. Kemudian dalam kehidupan sosial bermasyarakat, nah, tentu variasi bahasa ini ya juga memiliki variasi penutur yang menjadi bahan kajian dalam sosiolinguistik. Ya, variasi penutur itu pertama ada yang namanya idiol. Jadi idiol ini merupakan variasi individual. Nah, variasi individual yang boleh dikatakan mencirikan bagaimana karakteristik seseorang dari warna suara, gaya bahasa, struktur kalimat, penentuan kata-kata. Jadi idiol ini yang paling menonjol adalah bagaimana warna suara seseorang ketika
berbicara pada orang lain. Jadi dengan adanya warna suara maka kita bisa mengetahui apakah orang ini teman kita atau tidak. Misalkan ketika kita berbicara di handphone, meskipun teman kita tidak menyebutkan nama, maka kita sudah tahu bahwa ini si A, ini adalah si B. Nah, itu merupakan bentuk contoh dari variasi idiom. Kemudian yang kedua, ada yang namanya dialek. Jadi dialek ini merupakan variasi dalam kebahasaan yang digunakan dalam sekelompok masyarakat dengan jumlah yang cukup besar. Nah, jadi dialek ini sangat keren penggunaannya. Jadi sambil contoh di Muna, saya lihat itu ada bahasa Muna yang boleh dikata memiliki variasi dialek yang beragam, yang kaya. Jadi antara satu desa dan desa lain, atau antara satu kecamatan dan kecamatan lain itu memiliki perbedaan dialek, walaupun satu kebahasaan, dan boleh dikata itu menjadi ciri khas mereka. Ya. Kemudian yang ketiga itu ada yang bernama variasi skorolek. Jadi skorolek ini variasi temporal yang boleh dikata variasi yang berjangka. Misalkan penggunaan variasi bahasa Indonesia pada tahun 20-an, pada tahun 30-an, pada tahun 70-an atau 80-an, hingga bagaimana penggunaan bahasa Indonesia itu sekarang ini. Kemudian yang terakhir ada namanya variasi sosiolek. Jadi variasi ini muncul ya sesuai dengan kelas, sesuai dengan posisi seseorang dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh pendidikannya, oleh sosial ekonominya, oleh pekerjaannya. Jadi variasi sosiologi ini ya sudah melekat dan sangat bisa kita saksikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian tentu dari berbagai macam perbedaan ini akan lahir keunikan dalam bahasa. Nah, bahan kajian inilah yang selalu menjadi sesuatu yang menarik oleh para ahli untuk menelisik lebih dalam lagi sejauh mana sih keunikan itu ada, dan bagaimana menjadikan variasi ini menjadi sesuatu yang tentu menjadi cara tersendiri untuk masyarakat dalam mempererat interaksi satu sama lain. Ya, mungkin sekian bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.